Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Kita semua akan kembali kepada penciptanya. Oleh karena itu saudara, di akhir kehidupan Anda kalau bisa, tinggalkanlah hidup ini, akhirilah perjalanan Anda dengan baik, bukan dengan menghujat. Amin. Haleluya. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, biasanya orang mau menyadari betapa pentingnya hidup kalau sudah mau mati. Orang juga menyadari betapa pentingnya kekekalan saat mau kehilangan waktu hidup. Dan saya harus mengatakan kepada Anda, sebagian besar umur atau hidup Anda akan dihabiskan bersama dengan Tuhan. Hidup kita di dunia ini hanya digambarkan sebagai sebuah titik. Saya pernah mendengar ada orang membuat perhitungan begini. Kalau 1000 tahun manusia, itu 1 hari di hadapan Tuhan. Dan Pak Yusafat dikasih 70 tahun, Pak. Seandainya dikasih 70 tahun, waktu tidur tidak dihitung. Maka umur kita yang 70 tahun di hadapan Tuhan hanya 57 menit. Berapa? 57 menit. Saya sudah 56 nih. Mungkin tinggal 5 menit di hadapan Tuhan. Iya kan? Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Saudara tidak akan tahu kapan saudara akan dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya melihat di Facebook banyak rekan-rekan saya tiba-tiba sudah dipanggil oleh Tuhan. Masih muda, sedang luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Ada mantan murid saya di Jakarta yang selesai ibadah baru menyanyi, selesai menyanyi. Dipanggil oleh Tuhan, gerejanya cukup besar, saudara-saudara. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kita tahu adalah debu kembali kepada debu, tetapi roh kita kembali kepada penciptanya. Kita akan kembali kepada kekekalan, tetapi kekekalan itu ada 2. Kekekalan yang adalah siksaan kekal, itu namanya neraka, atau kekekalan yang namanya firdaus, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan, atau orang mengatakan surga. Saudara, kita tidak akan pernah tahu. Saya hanya tahu bahwa salah satu perampok ini punya keyakinan. Ingat saya ya kalau sampai di sana. Dan Tuhan mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya menuju ke Firdaus. Hari ini juga. Nah saudara-saudara, saya nanti mau mengajak Anda semuanya untuk meneliti. Belum ada orang yang berani yakin memberikan kepastian seperti Tuhan Yesus. Hari ini juga kamu akan bersama dengan saya menuju ke Firdaus. Hari ini juga belum ada nabi, belum ada rasul, belum ada manusia yang berani memberikan kepastian tentang keselamatan. Hanya Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Persoalan. Di dalam kekekalan nanti bersama dengan Bapa di surga agak rumit, agak sulit. Kalau engkau sebagai perampok belum minta maaf. Karena dosa yang memisahkan kita, seperti yang digambarkan dalam Alkitab, upah dosa adalah maut. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan. Itulah sebabnya Yesus datang untuk apa? Untuk mendamaikan kita. Maka perampok yang satu ini dia benar sekali. Dia tahu sekali apa yang dia ucapkan, dia tahu kepada siapa dia bicara. Saudara-saudara, mari kita akan kembali kepada pembahasan ini, ya kan? Tetapi yang seorang menegur dia dan berkatanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudara, perampok ini punya kesadaran, Yesus disalib bukan karena kesalahan, tetapi salah saya. Perampok yang satu ini sadar, saya yang harusnya terima hukuman.
Kamu dan saya ini harusnya menerima hukuman yang setimpal karena kita baru merampok. Tapi orang ini dia tidak melakukan kesalahan. Saya yakin kalau Yesus punya waktu banyak, dia akan menjelaskan. Kamu tahu enggak? Saya mati di sini buat kalian berdua nih. Saya tidak salah. Kesalahanmu sudah saya tanggung semua. Kesalahanmu sudah saya bayar dengan pengorbananku di kayu salib. Saudara-saudara, kesadaran yang kedua yang dimiliki, yang pertama tadi, kesadaran bahwa hidup singkat dan kematian atau kekekalan itu selama-lamanya, dan bahwa semua akan meninggalkan dunia ini. Nah, saya mau mengatakan masih ada orang yang tidak sadar bahwa hidupnya ini singkat. Hey, life is short. Hidup ini singkat, saudara-saudaraku. Jangan bermain-main dengan hidup. Lakukan sesuatu selama hidup, sehingga pada waktu engkau mengakhiri hidup, engkau mengakhiri dengan senyum. Engkau mengakhiri dengan bangga. Engkau mengakhiri dengan legacy, meninggalkan warisan yang baik, bukan cerita yang menghujat seperti ini. Yang kedua, he know his own sin. Perampok ini, dia sadar dirinya berdosa, dan dosa tidak memungkinkan Anda untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia sadar. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Sadarilah bahwa dosa yang telah memisahkan Anda dengan Tuhan. Dosa yang membuat Anda hidup sengsara. Dosa yang membuat pada akhirnya Anda tidak bisa menikmati hidup ini. Dosa yang membuat akhirnya Anda hidup dalam ketakutan. Dosa yang telah membuat Anda tidak bisa menerima semua rahmat Tuhan dalam hidup saudara. Dosa. Dan perampok ini menyadari. Dosa. Dosa itu bahaya. Nah, saudara-saudara, begini. Sebaik-baiknya orang di dunia ini, belum ada orang yang betul-betul bebas dari dosa. Kasih tahu saya kalau ada. Sesuci-sucinya manusia di dunia ini, belum ada yang berani mengatakan, saya manusia yang bersih dari dosa. Saya tidak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali. Kalau ada, kasih tahu saya. Contoh saja misalkan, orang yang kita kagumi, Mother Teresa. Orang yang luar biasa yang mendapat hadiah Nobel karena kemanusiaan yang dia lakukan untuk orang-orang di India. Dia menyadari dalam buku catatannya. Kadang-kadang dia masih marah. Kadang-kadang dia masih berpikir yang tidak baik. Saudara, kalau saya mau mengajak saudara untuk menimbang. Kira-kira saudara bisa enggak berani mengucapkan seperti perampok ini, dalam arti kita ini semua orang yang berdosa. Kita yang harusnya dihukum. Apapun dosa saudara, kecil atau besar tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Bahkan 1 atau 1.000.000 dosa tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. 1 dosa, kesalahan yang dibuat Adam dan Hawa membuat mereka terusir dari Taman Eden. 1 dosa. 1 pelanggaran. Jadi di hadapan Tuhan mau 1, mau 1.000, mau 1.000.000 sama. 1 dosa. Mungkin ada yang mengatakan, tapi dosa saya dosa kecil. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Ya kan? Pak Coyonggi pernah memberikan ilustrasi yang bagus sekali. Walaupun itu dosa kecil, tetap berakibat. Saudara-saudara, dia lemparkan batu yang besar, ini dosa besar. Lemparkan ke danau. Lihat, tenggelam tidak? Tenggelam. Dia ambil kerikil yang kecil, dia lemparkan. Lihat, tenggelam atau tidak? Tenggelam. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dua-duanya adalah dosa yang namanya dosa membawa maut. Jadi saudara jangan mengatakan, oh enggak, saya tidak perlu keselamatan. Saya ini selama ini baik-baik saja. Saya sudah datang ke gereja. Saya sudah memberi persepuluhan. Tapi kalau engkau belum memahami apa artinya keselamatan dan bagaimana diselamatkan, ini kesempatan yang baik kita belajar. Sadarilah bahwa Anda adalah orang yang berdosa. Yang ketiga, he know Jesus. Dia tahu jawaban keselamatan itu di mana. Dia tahu siapa yang bisa menyelamatkan. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Yesus,
Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena dia pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, ini kalimat kepastian. Hanya ada satu nama yang di dalamnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Yesus. Dan salib memberikan sebuah kepastian. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh saudara-saudara, berbahagialah Anda yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Yesus, karena melalui iman kita kepadanya, kita mendapatkan kasih karunia untuk diselamatkan. Saya pernah didatangi oleh seorang tentara yang menyelamatkan seorang tokoh di Jawa Timur yang bukan orang Kristen. Dan tokoh ini diceritakan dia punya tempat ibadah sendiri di rumahnya karena dia kaya raya. Satu kali dia pergi untuk menjalankan syariat agamanya. Pada waktu dia pergi, dia melihat salib. Saudara-saudara, diam-diam dia percaya bahwa salib itu yang akan menyelamatkan dia. Maka di dalam tempat ibadah pribadinya itu dibangunlah sebuah kamar. Kamar privat. Tidak boleh ada yang masuk di situ. Hanya dia sendiri. Anaknya pun tidak boleh. Oh saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia taruh tanda salib di kamar pribadinya, di tempat ibadahnya. Selama 3 tahun tidak ada yang tahu. Satu kali dia lupa mengunci kamar pribadinya itu. Dan anak pertamanya pengen tahu sebenarnya apa yang dirahasiakan oleh ayah saya. Saudara-saudara, waktu anak itu membuka pintu kamar pribadi ayahnya di tempat ibadah, dia kaget. Dia betul-betul kaget dan marah. Kenapa di kamar pribadinya itu ada tanda salib? Saudara-saudara, akhirnya terjadi keramaian di situ. Dan bapak ini yang menaruh tanda salib akhirnya terancam nyawanya. Tentara ini yang menyelamatkan dan bercerita kepada saya. Dan waktu diceritakan, kenapa bapak menaruh tanda salib di dalam kamar pribadi, di dalam tempat ibadah Anda? Dia bilang, waktu saya menjalankan syariat agama saya mendapatkan penglihatan salib. Dan saya mendengarkan suara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.